Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bonsai Mania Channel. Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan melimpah rezekinya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari Bonsai Mania Channel. Dan yang baru menemukan channel ini, yuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai hama yang ada di bonsai kelapa. Nah, hama ini sering terjadi pada saat kemarau dan musim hujan. Untuk hamanya hampir sama ya. Yang paling mengganaskan yaitu adalah untuk hama penggerek batang. Ya, bentuknya kecil berwarna hitam. Tapi kalau di sini di bonsai ini tidak ada untuk yang penggerek batangnya. Nah, namun di sini banyak sekali semut dan bercak putih ya, bercak putih seperti ini. Nah, seperti ini hampir merata di seluruh bagian daun. Nah, biasanya dia akan lebih sering di bagian ketiak daun dan bawah daun. Di bagian bawah sini, nah seperti ini, putih-putih ini. Nah, di sini juga banyak tuh. Nah, ini udah hampir 2 mingguan saya tidak merawat dan tidak pernah membersihkan untuk hamanya. Jadi untuk hama semakin banyak, karena dalam pepatah istilah hilang satu tumbuh 1000. Mungkin kena air hujan satu, masih ada anak-anaknya berkembang biak di sini dan banyak. Nah, seperti ini di bagian batang tuh penuh semua kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau bonsai kita memang posisinya berada di luar rumah atau di teras atau di pekarangan, bisa kawan-kawan membersihkan dengan racun serangga ya. Di toko pertanian banyak sekali, bisa menggunakan jenis-jenisnya. Jadi tidak bisa kami sebutkan, nanti disangka iklan. Nah, namun kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membersihkan ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Karena posisi saya meletakkan ini akan di dekat rumah, di teras samping. Jadi akan ada interaksi manusia dengan tanaman ini, sehingga nanti kalau kita pakai bahan kimia itu akan mengakibatkan bau dan kesehatan bagi manusianya atau penghuni rumahnya. Nah, untuk bahan alami, kawan-kawan bisa mempergunakan bawang putih yang direbus ya. Merebusnya tidak terlalu lama. Jadi bawang putih dipipihkan, dikeprek, kawan-kawan rendam dengan air dan panaskan sedikit. Menunggu setelah panas ya, setelah panas ditunggu hingga dingin baru disemprotkan. Atau dengan cara manual yang saya lakukan selama ini terhadap bonsai-bonsai saya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, saya hanya menggunakan satu alat ya, satu alat yang kawan-kawan semuanya punya di rumah.
seperti ini. Nah, sikat gigi yang sudah tidak terpakai ini nanti akan kita bersihkan. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Nah, kita langsung ke prosesnya. Jadi untuk pembersihannya kita hanya menyikat seperti ini, sikat sampai bersih. Kita bersihkan di sini. Nah, sikat terus ya, sikat seperti ini. Nah, ini kawan-kawan lakukan seandainya memang hama itu sudah hinggap ya. Jadi ini cara paling simple dan paling mudah yang kawan-kawan bisa lakukan. Jadi tidak perlu menggunakan modal untuk membeli bahan kimia untuk menghilangkan hama yang ada di bonsai kelapa kita. Nah, seperti ini. Nah, udah bersih kawan ya, udah bersih. Di bagian ketiak-ketiak sini biasanya dia akan sembunyi di bagian sini. Nah, kalau di bagian ketiak tinggal kita ginikan aja ya, kita bersihkan, ambil di atasnya, kita tahan. Ini dijamin bersih kawan, dijamin bersih dan hama tidak kembali lagi, asalkan ini bersih benar ya. Di ketiak daun, nah ini hasilnya tuh, bersih ya. Di bagian atasnya, bawahnya kita tahan menggunakan tangan. Nah, di bagian ketiak-ketiak ini yang sering banyak ya. Kenapa dia di bagian ketiak itu lebih banyak? Karena posisinya dia itu sembunyi ya, sembunyi untuk mempertahankan hidup. Karena kalau bonsai kelapa ini udah banyak dihuni dengan hama putih ini, itu akan mengundang semut ya. Semut itu akan suka, karena semut sebagai predator, jadi dia akan memangsa si hama. Semut akan lebih suka di bonsai kita. Nah, seperti ini di bagian ketiak itu dibersihkan. Di bagian ketiak atas dibersihkan juga. Di tangan di bawah, nah dibersihkan seperti ini.
bagian ini. Nah, yang terpenting di bagian ini ya, yang baru akan mekar, yang seperti ini. Dia di bagian dalamnya itu akan lebih banyak. Terlihat ya kawan ya, tuh putih-putih. Akan kita bersihkan juga. Jadi kalau pakai sikat ini tidak perlu khawatir merusak daun ya. Dia sangat aman dengan daun. Jadi daun tidak sobek. Jadi bermodalkan sikat bekas dan air, hasilnya akan sempurna. Ini dia ini akan mati ya kawan kalau kita sikat seperti ini. Nah, tidak perlu waktu lama sudah bersih dari hama kutu putih ya. Jadi kutu putih semua pergi. Nah, jadi setelah selesai kita lakukan penyemprotan ya, penyemprotan seperti ini untuk benar-benar membersihkan sisa-sisa hama yang masih menempel di bagian bawah daun. Jangan lupa bagian ketiak-ketiak, bawah pangkal, sambil sekali-sekali diamati kalau masih ada yang tersisa kita bersihkan. Nah, sudah bersih kawan. Selesai. Kutu putih sudah tidak ada lagi di bonsai kelapa kita. Di bagian ketiak-ketiak sudah hilang semua. Di bagian tunas atau bakal daun yang muda juga sudah tidak ada. Sudah bersih. Ya. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, kita tinggal lakukan penjemuran untuk mengeringkan terlebih dahulu. Nah, untuk penjemuran yang lebih baik yaitu di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Karena jam-jam segitu nutrisi yang dihasilkan dari sinar matahari itu akan baik bagi pertumbuhan daun bonsai kelapa kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini terlebih dahulu trik untuk membersihkan kutu putih dari bonsai kelapa tanpa modal dan tanpa uang sedikit pun. Terus dukung channel Bonsai Mania dengan klik subscribe, share, dan aktifkan notifikasinya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.